Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan kembali bercerita tentang perjalanan tim kesayangan saya FC Butang di ajang karir mode game Top 11. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang sedang mencari jasa top up yang harganya murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagram atau websitenya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kemudian kamu bisa pilih top up via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya Kiano Official, "Bang, saya mau top up game Top 11, minta list harganya bang." Nah, gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, kamu bisa top up di Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi terakhir kali saya cerita tim ini masih di level 102 dan sekarang dengan kerja keras dan strategi matang, tim saya sudah berhasil mencapai level 106. Ya, musim lalu mungkin agak berat karena tim saya hanya bisa meraih satu trofi liga, tapi saya tegaskan musim ini ambisi saya jauh lebih besar. Saya bertekad membawa FC Butang meraih kejayaan di setiap kompetisi, entah itu di Liga, Cup maupun di Liga Champion atau Liga Elite. Oke, jadi perjalanan tim saya di Liga musim ini sungguh luar biasa. Sekarang kita sudah masuk di matchday ke-8 dan saya bangga mengumumkan bahwa FC Butang berada di puncak klasemen dengan raihan 24 poin. Ya, kita memang punya poin yang sama dengan Bote PD di posisi kedua, tapi kita unggul dalam produktivitas gol, dan ini membuktikan bahwa filosofi sepak bola menyerang tim saya berjalan dengan sangat baik. Jadi bayangin, tim ini sudah mengemas 60 gol dan kita baru kebobolan 1 gol. Jadi kita punya pertahanan yang sangat solid musim ini guys. Nah, di ajang kompetisi Cup, performa tim saya juga tak kalah impresif. Jadi kita berhasil melaju ke babak perempat final dan kita akan menghadapi FK Crevena, dan ini adalah langkah penting menuju trofi lainnya. Nah, yang paling membuat jantung berdebar adalah perjalanan tim saya di Liga Elite, kompetisi tertinggi di game Top 11. Dan saat ini FC Butang berada di peringkat ketiga klasemen dengan raihan 12 poin. Jadi kita terpaut 3 poin dari WJKFC di puncak klasemen dan hanya selisih 1 poin dari Burton Rovers di posisi kedua. Nah, hari ini kita akan menghadapi Grim FC, tim yang juga berada di peringkat 4 dengan raihan 12 poin. Jadi mereka punya poin yang sama dengan tim saya FC Butang. Dan pertandingan ini lebih dari sekedar perebutan 3 poin guys. Ini adalah laga penentu untuk mengamankan posisi 8 besar klasemen. Ya, meskipun dari segi statistik menunjukkan Grim FC sedang tidak dalam performa terbaiknya, mereka sudah menelan 2 kekalahan beruntun dalam 5 pertandingan terakhir, dan tim saya sedang dalam puncak performa dengan rekor tak terkalahkan di semua kompetisi. Tapi saya selalu menekankan kepada para pemain, jangan pernah meremehkan lawan, terutama di Liga Champion atau Liga Elite, karena setiap tim yang ada di sini pasti memiliki kualitas dan potensi untuk membuat kejutan. Jadi kita harus tetap fokus dan bermain dengan intensitas tinggi. Ada satu kabar baik dari pemain saya yang sebelumnya absen di bangku cadangan, yaitu Gary Cahill. Kali ini dia sudah bisa masuk ke starting 11 setelah absen kena kartu merah di laga sebelumnya guys. Jadi kehadiran dia mungkin akan menambah kekuatan di lini pertahanan tim saya musim ini. Dan untuk pertandingan krusial ini saya memutuskan untuk menggunakan formasi 3-1-3-3 dengan menempatkan 3 back tengah yang cukup solid, 1 gelandang bertahan, 3 gelandang tengah yang cukup dinamis, dan 2 winger lincah serta 1 striker murni. Tapi jujur, formasi ini bukanlah pilihan utama saya di awal musim ini guys. Tetapi melihat kondisi skuad saya saat ini adalah opsi yang menurut saya sangat baik yang saya miliki. Salah satu tantangan terbesar yang saya hadapi dalam beberapa musim terakhir, jadi bukan hanya sekedar formasi, kita juga punya masalah mengenai keseimbangan tim yang sejauh ini belum cukup sempurna. Kita masih belum bisa membuat keseimbangan tim di angka 10. Jadi saat ini keseimbangan tim saya ada di angka 9,4. Ya, meskipun angka ini lumayan tinggi, namun kehadiran satu pemain dengan kualitas yang jauh di atas rata-rata pemain lainnya, meskipun terlihat bagus, justru ini membuat keseimbangan tim saya sedikit terganggu. Apalagi banyak tim lawan yang sekarang sudah memiliki keseimbangan tim di angka 10, yang tentu bisa
memberikan mereka keuntungan dalam menguasai bola dan merebut bola. Dan ini adalah aspek yang terus saya upayakan untuk saya perbaiki ke depannya, guys. Kemudian mengenai taktik, strategi maupun formasi, kali ini kita akan menerapkan formasi 3-1-3-3 dengan taktik mental tim menyerang, fokus umpan melalui sayap kanan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat, untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti, guys. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai jalannya pertandingan antara Grim FC versus FC Buteng. Dan seperti yang saya perkirakan, Grim FC tampil mengejutkan sebagai tuan rumah. Mereka langsung menekan sejak menit awal dengan formasi 3-2-3-2. Ya, meskipun OVR tim kita sedikit lebih tinggi, tapi kita kesulitan mengembangkan permainan di 20 menit pertama, guys. Jadi lini belakang kita beberapa kali dibuat kewalahan. Melihat kondisi tersebut, di menit ke-20 saya segera melakukan penyesuaian. Saya mengubah fokus umpan menjadi perpaduan dengan gaya umpan pendek. Selain itu, saya menarik posisi winger yaitu Mbappe dan Lamine Yamal sedikit ke depan untuk memberikan tekanan lebih di lini serang. Bonus latihan tetap kita pertahankan di sektor menyerang, namun Grim FC tetap mendominasi babak pertama, guys. Tapi beruntung, dari banyaknya percobaan serangan yang mereka lakukan, tidak ada satupun yang berhasil menembus jala gawang tim saya, FC Buteng. Skor 0-0 di babak pertama. Di ruang ganti, saya kembali membuat perubahan signifikan. Mbappe dan Lamine Yamal saya kembalikan ke posisi ideal mereka. Lalu ada pertukaran posisi di lini tengah. Berisha yang biasa bermain di lini tengah, saya geser ke sisi. Kemudian ke Kvaratskhelia saya tempatkan di tengah, tapi lebih ke depan sedikit. Sementara gelandang lainnya sedikit ditarik ke belakang mendekati posisi gelandang bertahan. Taktik juga saya rombak. Jadi kita akan fokus menyerang dari area tengah dan mengandalkan serangan balik cepat. Gaya tekanan saya naikkan dari rendah menjadi tinggi, dan gaya tackle kami ubah menjadi keras. Namun saat saya sedang sibuk mengatur strategi, sebuah pukulan telak terjadi di menit ke-45. Tepat setelah peluit babak kedua berbunyi, Grim FC berhasil memecah kebuntuan, sebuah kelalaian di lini belakang tim saya yang mungkin belum siap setelah jeda. Dan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Gozali yang mencetak gol setelah menerima umpan crossing dari Gonzales. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Nah, tim saya hampir menyamakan kedudukan di menit ke-51, namun tendangan Yamal masih melebar. Merasa perlu dorongan lebih, di menit ke-55 saya kembali menginstruksikan Yamal untuk bermain bebas, sementara Mbappe dan Martinez fokus menyerang. Perubahan ini membuahkan hasil, guys. Di menit ke-59, Mariadi berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Mbappe mengirim umpan silang terarah dari kiri dan Mariadi menyambutnya dengan tandukan kepala yang mematikan. Skor 1-1. Di menit ke-68, Gary Cahill mendapatkan kartu kuning karena pelanggaran keras. Beruntung, tendangan bebas Gonzales masih bisa diamankan oleh kiper tim saya, yaitu Martin Paes. Dengan gaya tekanan tinggi, pemain-pemain saya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, apalagi cuaca saat itu sangat panas. Di menit ke-73, saya mencoba memberikan instruksi mentalitas menyerang kepada Kvaratskhelia. Tidak lama kemudian, pemain lawan Benitez melakukan pelanggaran keras terhadap pemain saya. Martinez mengambil tendangan bebas dan nyaris berbuah gol, tapi sayang banget bola masih membentur tiang gawang. Namun mental juara tim saya tidak goyah. Di menit ke-77 giliran Sologna yang melanggar pemain depan FC Buteng. Kali ini Martinez tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Ia berhasil mencetak gol dari tendangan bebas dan membawa FC Buteng berbalik unggul 1-2. Dan kami terus menyerang di babak kedua. Di menit ke-80 Martinez sempat mengancam setelah menerima umpan dari Lamine Yamal. Namun kiper lawan berhasil mengamankan bola dengan sangat luar biasa. Grim FC sempat mengancam di menit ke-83 ketika Badgate berhasil mencetak gol, namun wasit menganulirnya karena offside. Dan di menit ke-85 saat kedua tim sudah sangat kelelahan, saya justru membuat keputusan berani dengan mengubah taktik dari menyerang menjadi gigih menyerang. Dan keputusan ini terbayar lunas. Di menit ke-86 Martinez berhasil mencetak gol ketiga kami setelah dia berhasil memanfaatkan umpan jarak jauh brilian dari Kante. Skor 1-3. Tuan rumah yang sudah sangat kelelahan terus mencoba menekan, namun lini belakang tim saya tampil kokoh di babak kedua.
Dan di menit ke-88 Berisha nyaris mencetak gol lagi setelah umpan panjang Kante, namun kiper lawan berhasil menangkapnya. Dan di menit ke-89 lawan kembali mendapat peluang, tapi lagi-lagi gagal. Dan akhirnya peluit panjang berbunyi untuk kemenangan FC Buteng 3-1 atas tuan rumah Grim FC. Oke, dan kemenangan yang di sini kita bisa luar biasa, comeback yang lebih banyak mendominasi penguasaan bola dengan torehan 57% berbanding 43. FC Buteng juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan dengan total 16 kali percobaan tembakan, 7 tepat sasaran dan 3 diantaranya berbuah gol. Sementara Grim FC hanya bisa melakukan 14 kali percobaan tembakan, 7 tepat sasaran dan hanya 1 yang berbuah gol. FC Buteng juga lebih efisien dengan total 43% efisiensi tembakan, dan tapi di sini FC Buteng bermain cukup keras dengan 1 kartu kuning yang diberikan. Untuk umpan sempurna cukup berimbang 74 banding 75. Dari total tackle di sini kita bisa perhatikan FC Buteng lebih banyak melakukan tackle dengan total 20 tackle dan 10 diantaranya berbuah pelanggaran, sementara Grim FC melakukan 14 tackle dan 14 berbuah pelanggaran. Jadi setiap tackle yang dilakukan oleh Grim FC semuanya berbuah pelanggaran, tapi anehnya tidak ada satu kartu kuning pun yang diberikan untuk pemain lawan. Penyelamatan kiper 4/6, tendangan sudut 6/4, tendangan bebas 1/2 dan 1 diantaranya berbuah gol yang dicetak oleh Martinez. Nah, untuk man of the match yaitu Mariadi, gelandang tengah. Penampilannya sangat krusial di lini tengah tim saya, guys. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir mendukung tim saya. Ada Bang Randy, kemudian Bang Saryoto, Busung Lapar, Hingga Velo, dan Bang Raditya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Grim FC dengan skor 3-1. Oke guys, jadi gimana nih menurut teman-teman? Apa keputusan saya untuk melakukan perubahan taktik di jeda babak pertama tadi cukup efektif, dan itu adalah kunci dari comeback spektakuler ini, atau ada faktor lain nih? Dan melihat performa gemilang FC Buteng sejauh ini, kira-kira apa kalian optimis tim saya bisa meraih treble winner musim ini? Nah, coba tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar video ini ya guys ya. Tapi sebelum komentar, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya harap tim yang teman-teman kelola musim ini bisa sukses meraih gelar juara. Saya ucapkan terima kasih juga untuk membership Penantep Eleven. Terima kasih buat partnership Penantep Eleven yaitu Kian Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.